Ya, jadi kalau banyak bencana berarti jangan-jangan ya warga itu ya sedikit berinfak, sedikit bersedekah. Ustadz, di kampung saya itu orang-orang sudah rajin sedekah, tapi kok masih ada bencana? Bisa jadi ada kemaksiatan lain yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah khususnya jamaah Masjid Al-Akbar, juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara online dimanapun berada, termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Sekolah Ilmu Tinggi Statistik STS Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya STS, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk taat dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas junjungan kita, qudwah hasanah kita dalam segala hal kebaikan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selama kita hidup di dunia kita sabar dan istiqomah menjadi umat beliau, dan di akhirat kelak insyaallah kita mendapatkan syafaat dan pembelaan beliau pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna harta dan anak-anak, keluarga, orang-orang yang selama kita di dunia senantiasa melindungi kita, pada saat itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang senantiasa beriman dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, tema kita pada kesempatan ini melanjutkan tema kajian yang lalu, yaitu keuntungan-keuntungan orang yang berinfak, orang yang gemar bersedekah. Masih ingat kan judulnya? Ya, paling tidak ingat judul. Ini kalau habis ngaji ditanya, ingat nggak judul kajian yang lalu? Katanya. Ini kalau judulnya aja lupa, gimana isinya? Ya, sama
Kalau ada ustadz kita undang berceramah, itu harus dikenal orangnya. Ini jangan sampai orangnya pun kita nggak kenal. Bagaimana ingat pada ilmu yang disampaikan itu. Tapi kalau di Al-Akhbar ini, pokoknya sekali ketemu langsung ingat dan langsung hafal. Ya, Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 keuntungan. Berapa? 4 keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang selalu berinfak, gemar bersedekah. Masih ada yang ingat 4 poin itu? Ya, saya bantu ya. Saya bantu, sebetulnya pada ingat, cuma ya memang karakter jamaah Al-Akhbar ini selalu tawadhu ya. Ya, rendah hati semuanya. Alhamdulillah, saya bantu saja. Ya, saya bantu saja. 4 itu, yang pertama adalah al-ajrul mudha'af. Pahalanya dilipat gandakan. Dari 1 sampai 700 kali lipat kan? Jadi kalau kita infak 1000, Allah jadikan 700.000. Yang kedua, mendapatkan ghufranudz dzunub, ampunan dosa, dosa-dosanya diampuni. Yang ketiga, mendapatkan mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-qurbu minallah wal qurbu minan nas wal qurbu minal jannah. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan akhirnya dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan, berarti masuk di poin yang kelima dan seterusnya. Yang kelima yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan mendapatkan al-wiqayatu minan nar. Al-wiqayah minan nar, yaitu perlindungan dari siksa neraka. Jadi orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ya. Kalau kita membaca atau mendengar kata neraka, maka kita disunnahkan, dianjurkan mengucapkan na'udzubillahi min zalik. Baik kita lafazkan ya, kita bunyikan ataupun dalam hati kita. Bahkan Nabi dalam sholat pun kalau sampai membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab neraka, maka beliau berta'awudz. Dan sebaliknya, kalau sampai pada ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, beliau berdoa memohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara takut kepada neraka, atau takutlah kalian kepada neraka, atau lindungilah diri kalian dari siksa api neraka. Ini juga sama dengan
firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, lindungilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadi di sini ada fungsi al-wiqayah. Ya. Perlindungan. Ya. Kata Nabi, jagalah, berlindunglah dari api neraka. Ya. Jauhkanlah dirimu dari api neraka. Walau bisyikri tamratin, meskipun dengan setengah atau separuh dari biji korma. Ya, lagi-lagi korma nih dibicarakan nih. Ya, kenapa korma? Karena pada saat itu memang buah-buahan atau makanan yang selalu ada ya di rumah-rumah kaum muslimin pada saat itu adalah korma. Ya, bahkan menjadi makanan pokok. Kalau kita kan paling bulan puasa saja. Ya. Itu pun cuma pencitraan doang biasanya. Ya, korma ditaruh 3 biji, tapi sebetulnya yang dibidik adalah nasi padangnya. Ya. Nah, itu pemancing doang aja, ya sunnah aja gitu kan. Kadang-kadang ada yang nggak makan tuh korma tuh, padahal sebetulnya korma itu gizinya luar biasa. Ya, kalau bisa cara makan korma yang bagus itu pagi-pagi ketika perut kita masih kosong, ya langsung ngunyah ya, ngunyah korma beberapa biji. Kalau korma Nabi Ajo itu 7 biji. Ya kita kunyah, ya sebelum ada makanan kita, sebelum masuk risol ya, sebelum masuk ongol-ongol ya, dikasih pondasi dulu korma. Ya insya Allah nanti lambung kita lebih kuat ya. So kalau nanti langsung ongol-ongol masuk itu lembek nanti anunya tuh. Ya. Lambungnya nanti kayak ongol-ongol gitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi di sini menjelaskan bahwa kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi diri kita dari neraka meskipun dengan setengah biji korma. Ya, artinya apa? Ini cara yang paling minimal. Ya. Sedekah yang paling minimal. Setengah korma aja bisa menghindari diri kita dari neraka. Kalau kita ikhlas. Apalagi kalau 1 kilo korma. Iya kan? Apalagi kalau 10 bungkus nasi padang misalnya. Ya. Apalagi kalau misalnya sedekahnya setengah biaya pembangunan masjid. Ini kan setengah korma nih. Ya. Kalau ada misalnya donatur datang, saya akan siap membiayai pembangunan renovasi Masjid Al-Akbar, setengah saya tanggung. Bukan setengah korma lagi, setengah masjid. Insya Allah. Ya, itu langsung abadi tuh hartanya tuh. Udah langsung tidak ada lagi kemungkinan ya, kemungkinan nyasar. Pasti itu akan abadi di akhirat kelak. Ya, misalnya ada kita masukkan 5 miliar nih misalnya, itu 5 miliar pasti langsung masuk rekening akhirat. Kalau kita pakai di dunia ini belum tentu, ya bisa jadi ada yang lanjut ke akhirat, bisa jadi cuma sampai di WC saja, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang berinfak dan bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala adalah akan diberikan zillullah yaumal qiyamah. Diberikan naungan. Ya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirat kelak, di akhirat kelak nanti ya, itu terutama di pada mahsyar, matahari
berada di atas kepala manusia, jaraknya hanya sejengkal. Ya, sejengkal. Dan salah satu yang akan kita andalkan nanti melindungi diri kita dari panasnya matahari itu adalah sedekah, infak. Ya. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dhillihi, di dalam naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi kalau di dunia kan kita bisa bernaung di bawah rumah kita kan, bernaung di dalam mobil kita, kendaraan kita, bernaung di payung yang kita punya dan sebagainya. Pada ketika itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Ya, masih ingat juga 7 golongan itu? Ya, kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam lingkungan yang digembleng, ya, ditarbiyah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa tergantung di masjid, artinya selalu ya ingin merindukan suasana masjid, selalu hadir ke masjid untuk sholat, pengajian, i'tikaf, ya dan sebagainya. Dan kemudian salah satu diantaranya adalah warajulun, seseorang tasaddaqa bi shadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah. Sedekah apa saja? Ya. Fa akhfaha, lalu dia jaga keikhlasannya. Ya. Di sini dia sembunyikan, ya, artinya dia jaga keikhlasannya, jangan sampai rusak. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, dikeluarkan, ya, disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu kata kiasan, ya, bahwa dia betul-betul dia menjaga keikhlasan apa yang dia sedekahkan. Jadi ikhlas itu tidak selalu sembunyi kan? Artinya tolong ya saya infak, tetapi jangan ditulis nama saya. Terus ditulis nama apa bu? Kata dia hamba Allah aja. Apakah cukup hamba Allah? Ditambahin Ustadz, Pak, hamba Allah di jalan anu gitu kan, ya nomor rumah anu gitu kan, RT RW-nya, sama aja bohong kan? Ya. Kalau hamba Allah aja. Apakah kalau kita nulis nama kita hamba Allah pasti ikhlas? Belum tentu. Apakah kalau ketahuan orang kita berinfak bersedekah tidak ikhlas? Oh tidak juga. Tentu tidak semua yang kelihatan tidak ikhlas. Kalau kita beramal kelihatan tidak ikhlas, bahaya sekali. Ya ke masjid ini Bapak Ibu, berarti orang tidak ikhlas. Bahkan sholat berjamaah ke masjid harus diperlihatkan kepada orang lain, sehingga yang lain juga bersemangat. Haji umroh, gimana cara ngumpet pergi haji dan umroh? Tawaf sembunyi-sembunyi gimana gitu kan? Jadi ada amal-amal yang memang harus kita perlihatkan, termasuk infak. Kadang-kadang untuk memberikan contoh, memberikan motivasi kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kadang-kadang kita perlu perlihatkan. Tapi yang penting dijaga hati kita senantiasa terkonek, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa amal-amal seseorang kita tidak bisa nilai dari apa yang nampak. Ada orang kadang-kadang kita lihat biasa-biasa aja, tapi banyak amalnya sembunyi-sembunyi. Ya, ini banyak ketahuan Pak ya, Bu. Terutama ibu-ibu nih, kadang-kadang ketika suaminya meninggal dunia, ya tiba-tiba orang pada bilang, ya almarhum bapak itu
pernah infak, pernah wakaf di masjid kami, pernah wakaf di pesantren kami, pernah sedekah di panti asuhan kami, dan seterusnya. Dulu dia nggak bilang sama istrinya. Ada juga setelah suaminya meninggal baru ketahuan kalau ada madunya. Ada istri simpanannya itu juga wakaf juga itu. Ya. Dia wakafnya tunai, ya tunai langsung. Ya, macam-macam lah. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat semuanya meninggalkan cerita baik, ya, untuk kita yang hidup dan memberikan ibrah, ya, pelajaran bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Dhillul mu'mini yaumal qiyamah." Naungan orang beriman pada hari kiamat. Yang akan melindungi orang beriman pada hari kiamat. Apanya? Shadaqatuhu, sedekahnya. Ya, makanya nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau tiba-tiba kita melihat ada orang duduk di bawah kayak flyover gitu kan. Tebal kan? Ini poinnya. Jangan heran juga kita melihat ada sebagian yang duduknya berlindung di bawah tenda kayak tenda gempa, ya gempa, pengungsian gempa bumi gitu kan, banjir. Ya lumayan lah. Ada juga berlindung di bawah payung tukang somai. Kayak payung itu kan. Payungnya agak gedean gitu kan. Ada juga berlindung di bawah payung kecil. Ya, udah kecil, lemah juga. Kalau datang angin langsung ya terlipat. Ada juga cuma di bawah koran. Ya. Nah, kenapa berbeda-beda? Kata Nabi, "Dhillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu." Ya, naungan orang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi yang sedekah yang payungnya kayak flyover gitu kan, tebal, kokoh, nah ini yang kelas ratusan juta, di miliaran nih sedekahnya. Yang di bawah tenda pengungsian bencana, itu yang mungkin jutaan gitu. Yang payung agak gedean itu yang ratusan ribu. Yang payung kecil ini yang 50.000, 10.000. Kadang-kadang kalau mau infak 5.000 atau 50.000 istikharah dulu. Ya, jadi bingung gitu kan. Wah, bingung saya Pak Ustaz. Kenapa? Saya sedekahnya 5.000 apa 50.000 ya? Ya saya bilang istikharah aja dulu. Ya antara 5.000, 50.000 istikharah. Nah, itu bukan bingung, itu pelit ya. Nah, kalau kita melihat ada yang payungnya koran, itu berapa tuh infaknya tuh? Itu yang 2.000-an tuh. Ya 1.000, 2.000. Dan ini yang paling kencan doanya nih, yang infak 2.000, itu yang sering di pojok masjid itu ya. Pengen selamat dunia akhirat masuk surga, Jannatul Firdaus bersama Nabi. Tapi infaknya 2.000 gitu kan. Ya. Tapi mudah-mudahan berapapun yang kita infakkan, yang penting ikhlas, maka mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Ya. Yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang gemar berinfak dan bersedekah, yang ketujuh adalah mereka akan diberikan taharatul mali wa tazkiyatun nafsi. Taharatul mali, hartanya akan dibersihkan. Ya, hartanya akan dibersihkan. Kemudian wa tazkiyatun nafsi, dan jiwanya akan dibersihkan juga. Ustadz, bagaimana maksudnya harta dibersihkan itu dengan sedekah? Maksudnya
bisa jadi kita ketika mencari rezeki, ya, kita ada agak lalai. Tiba-tiba ada dari harta kita itu, penghasilan kita ternodai dengan hal-hal yang tidak halal, paling tidak syubhat. Tapi kita nggak ada kesengajaan, apalagi perencanaan. Ya, ini terjadi karena di luar batas kemampuan kita. Maka kotoran-kotoran yang demikian itu bisa dibersihkan dengan infak dan sedekah. Ya, kalau hutang enggak lunas dengan sedekah. Ya, yang zakatnya juga tidak hilang dengan sedekah kita. Jadi jangan misalnya ada kewajiban zakat kemudian saya infak biar semuanya semuanya bebas. Enggak, kewajibannya tidak gugur dengan sunnah yang kita lakukan. Nah kemudian dibersihkan jiwanya. Bagaimana caranya? Apa maksudnya? Maksudnya dibersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang buruk. Bagi orang kaya biasanya sifat-sifat orang kaya berkaitan dengan harta itu sombong. Ya, pertama sombong. Apalagi juga sifat pelit, kikir. Nah itu dibersihkan dengan sedekah, dengan infak. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang kaya, orang banyak uang, banyak harta, makin pelit, ya, itu makin kotor jiwanya. Ya, makin tidak mau berinfak, makin sombong dia, makin pelit dia. Ya, tapi ada juga kita dapatkan orang kaya, orang banyak harta, tapi enjoy saja karena gemar berinfak, gemar bersedekah. Ya. Nah, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan, sebagai sedekah. Di sini kata ulama arti sedekah bimakna zakat. Ya, sebagai zakat. Ya, bisa juga zakat, bisa juga sedekah, karena zakat itu juga salah satu maknanya adalah sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka. Maksudnya membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Seperti yang kita sebutkan tadi ya. Jadi dibersihkan hartanya dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak disengaja, yang bisa jadi itu mengotori harta yang kita dapatkan. Ya. Sehingga kalau harta yang kita dapatkan itu kotor, maka kita belanjakan nanti juga uang yang kotor. Lalu kita belikan beras, ya, belikan telur, belikan lauh. Maka sembako yang kita pakai belanja itu adalah harta kotor. Maka kita suapin anak-anak kita dengan makanan yang kotor. Maka untuk membersihkan itu, maka salah satu diantaranya adalah dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Ya. Tutahhiruhum, dibersihkan mereka, maksudnya harta mereka, dan dibersihkan jiwa mereka. Kalau orang kaya dibersihkan dari sifat pelit, dari sifat sombong, sebaliknya orang miskin apa? Orang miskin ini biasanya apa? Yang menimpa orang miskin apa? Sifat iri, ya, sifat iri, sifat dendam, ya, dendam kepada orang kaya, ya, kadang-kadang ngancam dia, ya, hati-hati ya, ya, kalau mati nanti ya,
saya tidak akan ikut yang mensolatkan jenazahmu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah itu biasanya itu cara-cara orang-orang miskin. Ya ternyata duluan dia yang mati daripada orang kaya tadi itu. Ya. Jadi janganlah kita ngancang-ngancang seperti itu karena itu di luar kemampuan kita. Ya tidak boleh. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang gemar berinfak dan bersedekah, yaitu tudfi'u ghadabar rabb. Ya. Sedekah yang kita keluarkan berfungsi akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa amarah Allah itu? Bisa kepada orang per orang, bisa kepada komunitas. Salah satu bentuk amarah Allah itu misalnya munculnya gempa. Itu bentuk amarah Allah itu. Ya. Jadi amarah Allah sehingga orang yang merasakan itu bisa mengambil ibrah. Gunung meletus, tsunami, ya termasuk juga pandemi. Ini musibah ini. Ya, luar biasa. Sudah setahun kita diobok-obok oleh COVID ya, corona ini. Kita sudah diacak-acak. Semua lini kehidupan kita sekarang sudah dalam tanda petik amburadul gara-gara si corona ini. Ya, sampai sholat aja kita berjarak. Dalam sejarah tidak pernah ada. Kita syariatnya disuruh merapatkan soft, ini malah direnggangkan. Ya. Yang lucu, saya kemarin sholat di salah satu masjid di daerah Jatiwaringin. Jadi sholatnya itu berjarak. Mungkin 1,5 dari jarak kita di sini. Di sini 2 keramik. Di sana mungkin 3 keramik lebih. Ya, jadi berjarak, pakai masker. Tapi lucunya, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudah pada salim sama yang tua-tua, cium tangan. Ada yang datang ke saya, anak-anak gitu, mau cium tangan. Saya pukul tangannya, head. Ya, gak boleh. Ya, disuruh jaga jarak di waktu sholat itu biar tidak sentuhan. Kalau mau salim-saliman ngapain jaga jarak? Betul nggak? Betul atau betul? Nah, jadi jangan sampai kita mengerjakan apa-apa yang kita kayak orang bodoh gitu kan. Ya, belum lagi masker ya. Kadang-kadang karena sibuk masker yang kita pakai ini sudah 5 hari, sudah 1 pekan gitu kan. Saya khawatirnya nanti lama-lama yang membunuh kita masker kita sendiri. Ya, katanya masker-masker yang sekali pakai ini kan paling lama 4 jam sebetulnya. Setelah 4 jam harus kita ganti. Kita kadang-kadang masker-masker yang mesti 4 jam bisa 4 hari kita pakai itu. Saya khawatirnya virus-virus masker itu yang justru akan memberikan penyakit pada kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Kata Nabi SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi, "Innas shadaqah", sesungguhnya sedekah, la tudfi'u ghadabar rabbi, benar-benar bisa memadamkan amarah Rabb, amarah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau banyak bencana berarti jangan-jangan ya warga itu ya sedikit berinfak, sedikit bersedekah. Ustadz, di kampung saya itu orang-orang sudah rajin sedekah, tapi kok masih ada bencana? Bisa jadi ada kemaksiatan lain yang dilakukan. Jadi cari terus, evaluasi terus. Ustadz, di situ nggak ada kemaksiatan.
Kemudian juga warganya rajin berinfak, kok masih ada musibah? Jangan-jangan mereka tidak memakmurkan masjid. Nah itu ada lagi pasalnya itu. Jadi banyak sekali hal yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Ustaz, sudah rajin ke masjid, sudah rajin infak sedekah, tidak mengerjakan maksiat, tetapi bisa jadi dia abai kepada keluarganya, lupa mendidik anak-anaknya, anak-anaknya dibiarin, apa yang ditonton di HP-nya, orang tua nggak tahu, bisa jadi itu penyebab. Jadi sekarang banyak sekali yang mestinya kita harus evaluasi secara internal. Kemudian juga cara berjuang kita, strategi dakwah dan perjuangan kita juga harus banyak kita evaluasi. Karena banyak sekali musibah beruntun yang menimpa umat kita sekarang ini. Wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata Nabi, wa tadfa'u ammitatis su. Sedekah juga bisa menghindarkan dari kematian yang buruk. Ini sekaligus masuk pada poin ke-9 yang terakhir, yaitu salah satu manfaat sedekah infak yang kita keluarkan adalah tadfa'u ammaitatis su, menghindarkan kita insyaallah dari mati yang buruk. Ustadz, apa yang dimaksud dengan mati buruk? Itulah namanya su'ul khotimah, mati ketika orang sedang bermaksiat atau mati di tempat-tempat yang dia melakukan maksiat. Jadi mati dalam keadaan apa yang dia mau lakukan. Jadi tempat tidak selalu memastikan bahwa orang itu husnul khotimah. Ustadz, si anu itu matinya bagus ya, kenapa? Matinya di masjid. Kita lihat dulu, ngapain di masjid dia mati? Dikeroyok Ustadz sama jamaah karena dia nyolong motor, ya, motor jamaah. Bukan husnul khotimah itu su'ul khotimah. Jadi meninggal di masjid, ngapain dulu? Ya, Ustadz kasihan ya, tetangga saya itu su'ul khotimah, kenapa? Matinya di hotel. Belum tentu, bisa jadi di hotel dia sedang pengajian. Jadi mati di hotel belum tentu su'ul khotimah, mati di masjid belum tentu husnul khotimah. Jadi apa dulu yang dilakukan orang itu? Ya. Maka akan dihindarkan, ya, sedekah ini akan bisa menghindarkan kita semua insya Allah dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saatnya nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati di tempat yang baik, tapi juga dalam melakukan kebaikan-kebaikan, mati dalam ibadah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dihindarkannya, sampai kita tidak mau ya mati di tempat-tempat yang kotor. Makanya kenapa kalau kita masuk masjid yang kita langkahkan kaki kanan dulu kalau masuk, kalau keluar kaki kiri. Betul. Kalau masuk WC, masuk toilet, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Kenapa seperti itu? Kenapa? Ada yang nanya, Ustadz kenapa? Ya pertama dia syariat kan, sunnah dari Nabi. Hikmahnya kata ulama, agar seandainya kalau kita mati pas masuk masjid, maka tubuh kita akan roboh masuk ke dalam masjid. Sebaliknya, kalau kita mati pas melangkah masuk WC, maka tubuh kita tidak akan masuk ke WC. Ya, makanya kalau masuk WC yang dilangkahkan apa? Kaki kiri. Nah, ternyata katanya kalau orang meninggal dunia, bagian tubuh yang pertama kali lumpuh itu adalah bagian kanan. Makanya hati-hati yang suka ya kaki kanannya sudah mulai sering ya enggak bercanda. Langsung pada diurut kaki kanannya gitu. Ya. Itu karena lama duduk aja. Jadi kalau melangkah masuk masjid kita pas mati, maka karena kaki kanan kita yang pertama lumpuh, maka tubuh kita akan jatuh masuk ke dalam masjid. Sebaliknya kalau WC, maka tubuh kita enggak masuk di tempat WC karena yang lumpuh juga kaki kanan. Itu salah satu di antara hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mati su'ul khotimah. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustadz,
kok ada orang itu matinya mati buruk ya, kasihan ya. Misalnya kan indikatornya misalnya ketika orang sakaratul maut ada yang sampai teriak gitu kan. Nauzubillah, ada sampai matanya ya naik gitu, apa namanya itu kan. Kemudian jenazahnya ketika dibuka serem gitu ya. Ya. Kasihan ya Ustaz ya. Itu matinya diambil dengan cara dengan buruk. Sebetulnya bukan diambil oleh yang buruk, tetapi diambil dengan cara buruk. Kenapa diambil dengan cara buruk? Karena orangnya buruk. Ya, kenapa dijemput oleh malakul maut dengan cara buruk? Karena dia buruk. Kenapa orang dijemput dengan baik oleh malakul maut? Karena orang itu orang baik. Ya. Makanya ada orang juga yang ketika sakaratul maut muda. Ya. Cerita dari jemaah kita yang wafat seperti, maaf kita ceritakan kebaikannya Pak Haji Ilyas. Ya kita tidak tahu mengalami sakaratul maut. Karena tiba-tiba aja meninggal dunia. Ya Allah ringankan sakaratul mautnya kan. Sementara ada orang sebelum nyawanya dicabut bisa jadi berhari-hari ya. Katanya orang meregang nyawa. Ya, berjibaku dengan sakaratul maut. Ada yang sampai berbulan-bulan Pak, koma. Koma itu suasana sakaratul maut. Jadi koma itu nggak bagus, koma itu. Ada yang bangga, alhamdulillah orang tua saya masih koma gitu. Ya koma kok bangga gitu kan. Ya koma itu sakaratul maut. Nah, jadi karena seperti orang kita kalau dijemput oleh polisi misalnya nih. Ya. Orang baik dengan orang yang DPO itu beda cara jemputnya. Saya juga dulu pernah dijemput diundang ceramah, kalau nggak salah tentara ya. Ya ketika datang di rumah itu hormat sekali, salamnya juga nggak teriak-teriak, tidak. Assalamualaikum, enggak kan? Kalau dia kan siap, gitu kan? Nah, ini assalamualaikum, nah, gitu. Lihat tentara dia kan, kok tentara kayak tentara nggak lulus gitu kan, lembut amat. Kenapa? Karena yang dijemput adalah ustadz. Ya. Coba dia teriak-teriak, Assalamualaikum. Saya langsung keluar, Waalaikumsalam, gitu kan. Siapa lo, cari apa gitu. Saya nggak bakalan ikut. Kalau saya tidak ikut, dia kasihan nanti. Ya sama komandannya gitu kan. Mana ustadznya gitu kan. Jadi dia harus bujuk saya. Ya. Kenapa? Karena dia menjemput orang yang baik. Artinya baik dalam suasana baik kan. Ustadz yang dijemput kan baik gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau yang dijemput DPO, nggak ada pakai salam, assalamualaikum, nggak ada. Ya, langsung ya, pistol ada isinya itu. Ya, sekali tembak atas, kamu lari langsung. Kalau kita bukan kaki langsung jidat, gitu kan. Ya. Kenapa? Karena dia orang buruk. Itu perumpamaan sama dengan orang yang dijemput oleh malakul maut. Kalau orangnya baik, orangnya ingat kepada Allah, orangnya soleh. Malakul maut juga pelan-pelan ngambilnya. Tidak sembrono. Yang kita sebutkan kan komandannya malakul maut. Maka malakul maut yang ditakuti cuma komandannya saja. Siapa komandannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau yang jauh dari Allah, udah langsung disikat sama malakul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang matikan kita dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan kita semuanya dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keuntungan-keuntungan dan manfaat-manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dengan cara senantiasa menjaga keikhlasannya dan menjaga keistiqomahannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Allahu al-muwaffaq ila aqwamit thariq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.